Baik Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita malam ini kembali kita bertemu dalam kegiatan sama-sama berbagi dalam rangka belajar bersama mendesain slide presentasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian dan teman-teman adik-adik mahasiswa malam ini bersedia lagi bergabung dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan niat baik kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan materi yang sempat saya bagikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa malam ini kita coba untuk sedikit bicara tentang yang berhubungan dengan materi-materi pendukung. Dalam kegiatan studi multimedia Indonesia ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana belajar bersama mendesain slide presentasi yang memukau, yang efektif dan efisien. Yang kedua, outputnya nanti kita akan sama-sama membuat multimedia pembelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing. Yang ketiga, kita akan belajar bersama membuat video animasi dan video promosi atau explainer video istilahnya. Jadi nanti output kegiatan ini insya Allah ada 4. Kita akan membuat desain slide presentasi yang memukau, multimedia pembelajaran yang baik, kemudian video promosi dan animasi. Jadi mudah-mudahan kita punya waktu dan semua sehat-sehat walafiat, kita bisa selesaikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Malam hari ini kita mulai dulu untuk belajar bersama membuat desain slide presentasi yang memukau, biar lebih terstruktur. Jadi nanti kita bertahap sampai kepada pokok bahasan yang keempat. Jadi malam ini kita bicarakan dulu tentang pokok bahasan yang pertama, yakni bagaimana mendesain slide presentasi yang memukau. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan pada kesempatan ini ada 10 kesalahan yang fatal yang sering kita jumpai dalam desain slide presentasi, ya, yang umum digunakan oleh sebagian orang. Ya, jadi ada 10 kesalahan fatal yang sering digunakan dalam mendesain slide presentasi. Ya, ini harus menjadi perhatian buat kita, karena tentunya kita tidak ingin semalaman suntuk kita begadang untuk membuat desain untuk kita sajikan besok harinya ternyata tidak efektif dan tidak efisien. Jadi tentunya perkembangan zaman saat ini sangat berbeda dengan zaman-zaman kita kuliah dulu, zaman-zaman dahulu, di mana waktu saya kuliah dulu masih pakai UHP atau transparansi. Nah, sekarang sudah menggunakan LCD proyektor. Itu pun juga sekarang kita harus menggunakan versi terbaru. Jadi saya sering menyampaikan bahwa jika kita ingin mencapai hasil yang maksimal, maka kita juga harus menggunakan perangkat yang maksimal. Jangan kita berharap untuk dapatkan hasil maksimal kalau kita menggunakan perangkat yang tidak maksimal juga. Jadi apa yang kita hasilkan nanti sesuai dengan apa yang kita gunakan. Tadi saya sengaja buat tulisnya, saya melihat bagaimana kesiapan teman-teman. Yang pertama nanti dalam hal kesiapannya laptopnya, penggunaan Windows berapa dan Office berapa, karena ini juga mendukung dari kegiatan kita ini. Nanti pada pertemuan berikutnya, nanti setelah ini selesai, kita akan berikan lagi aplikasi yang lain, misalnya Camtasia, kemudian selesai itu kita kasih lagi. Jadi bertahap berikan aplikasinya, karena kalau kami berikan secara bersama nanti agak membingungkan dan memusingkan. Jadi kami berikan bertahap. Untuk pertemuan-pertemuan ini dulu, awal-awal ini kita masih bicara tentang PowerPoint. Jadi PowerPoint ini sekarang sudah versi 2019. Setiap 3 tahun biasa ada perubahannya. 2007, 2010, 2013, 16 sampai 19. Kemungkinan nanti 2022 lagi ada versi yang baru. Jadi kemudian fitur-fiturnya pun sangat berbeda. Ada yang masih menggunakan 2010, saya bilang kalau mau maksimal harus menggunakan 2019. Jadi untuk membuat desain slide presentasi yang memukau, yang efektif, efisien, saya berharap Bapak Ibu sekalian mengupgrade yang belum 2019, sekiranya bisa diupgrade Office-nya ke 2019. Tadi ada masih menggunakan 2013,
Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan yang 365? 365 ini masih hampir sama dengan 2019. Cuman mungkin ada tata letak menu-menu yang tidak sama, tetapi pada intinya sudah bisa digunakan. 2016 juga sudah bisa digunakan, tapi tidak bisa maksimal karena ada 1, 2, 3 fitur yang tidak dimiliki 2016 atau di 2019. Bapak Ibu sekalian, Anda mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Kesalahan pertama yang sering terjadi dalam membuat desain presentasi itu adalah terlalu banyak teksnya. Jadi ini kesalahan yang sering dijumpai oleh banyak presenter. Presenter menempatkan sekian banyak teks, bahkan seluruh isi naskah presentasinya ke dalam slide presentasi. Jadi presenter hanya mengcopy dari file Word-nya lalu dimasukkan dalam presentasinya. PowerPoint dari dua kata, power dan point, berarti kekuatan pada poinnya. Tentu saja untuk menggunakan PowerPoint ini kita hanya berpacu pada poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja. Kemudian ada juga yang seperti ini, ada lagi backgroundnya mobil begini, sampai-sampai ada sebagian tulisan yang tidak terbaca. Ini contoh slide yang ruwet. Tentu saja audiens tidak bisa membaca dan mendengarkan pada saat yang bersamaan. Mungkin kita lagi menjelaskan, mereka lagi membaca ini. Sementara fokus kita ini tidak bisa, kalau kita jarang sekali manusia yang bisa fokus pada dua hal, membaca dan mendengarkan. Jadi slide presentasi yang seperti ini tentu sangat tidak disarankan untuk dipakai dalam kondisi desain slide presentasi yang memukau. Berikutnya, kesalahan kedua adalah slide yang ruwet dan terlalu banyak informasi. Jadi tentu kita bisa cermati contoh slide ini, sekian banyak informasi yang ingin disampaikan dalam satu slide, teks dan grafik, diagram semuanya ditampilkan dalam satu slide yang sama. Seakan-akan kalau membuat slide yang banyak itu harus mengeluarkan banyak anggaran, padahal sebenarnya berapapun slide-nya tidak ada masalah. Jadi tidak perlu kita campurkan semua informasi dalam satu slide yang menguntungkan kepada analitik kita sesuai dengan mahasiswa kita. Tentunya bahasa presentasi itu harus simpel dan mudah dimengerti. Audiens itu tidak bisa menerima sekian banyak informasi dalam satu kesempatan, ya. Jadi kita harus memisahkan seluruh informasi yang ada di sini menjadi beberapa slide. Berikutnya, grafik dan tabel dengan tulisan yang tidak terbaca. Coba kita bayangkan ketika kita menjadi audiensnya siswa atau mahasiswa, kemudian guru atau dosen kita menampilkan hal seperti ini, ya. Saya yakin walaupun kita duduk di depan juga akan sulit untuk membaca apa isi slide ini, ya. Slide dari Excel ini, tabel-tabel data dari Excel kemudian dimasukkan dalam slide presentasinya, ya. Tentu ini akan membingungkan dan tidak mungkin dibaca. Kan kalau Excel ini kan tabel itu untuk digunakan mungkin dalam bentuk print atau dalam bentuk PC pribadi, tapi kalau untuk dipakai dalam presentasi saya kira tidak efektif yang seperti ini, ya. Jadi tentunya ini juga adalah kesalahan yang sering kita jumpai. Kita yang sering mengikuti seminar-seminar tentu sering menemukan slide yang seperti ini, ada grafik dan tabel dengan tulisan yang tidak terbaca. Jadi semalam kita begadang untuk memasukkan ini, membuat slide-nya, lalu tidak ada juga gunanya ketika ditampilkan di depan audiens atau siswa kita. Berikutnya slide-nya itu adalah slide yang penuh dengan dekorasi yang tidak diperlukan. Jadi kadang-kadang kita mendesain itu mau dibilang cantik, mau dibilang keren desainnya, ternyata juga itu tidak baik, merupakan kesalahan dalam mendesain slide presentasi. Terlalu banyak yang mau ditampilkan, penuh dengan dekorasi. Kemudian ini juga contoh slide Bill Gates ini yang banyak dikritik oleh para desain-desain slide ini, terlalu banyak informasi yang ingin ditampilkan di situ, terlalu ramai. Ya. Jadi perlu kita sadari bahwa desain sebenarnya bukan mendekorasi atau menambah. Ya, desain yang baik adalah bagaimana mampu memenuhi fungsi. Dalam hal slide presentasi berarti menyampaikan pesan. Jadi fungsi dari slide itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan melalui slide yang kita buat. Lalu kesalahan yang kelima adalah animasi yang berlebihan. Nah, seperti ini. Tulisannya ada yang muncul dan berputar-putar, jatuh dari atas satu persatu, serta dengan suara tepuk tangan dan sebagainya, ya. Dulu kita sering menggunakan seperti ini. Saya dulu waktu 2007 jadi mahasiswa pasca sarjana, mata kuliah komputer saya dapat A dengan buat seperti ini. Ternyata saya sekarang
harus bertaubat ini karena sudah membuat presentasi seperti ini. Tapi waktu itu bagus, tapi sekarang ini sudah dipakai seperti ini. Atau juga yang seperti ini ya, ada animasi-animasi yang tidak berhubungan dengan dengan slide-nya. Ada yang memalu, ada yang tuyulnya juga joget, ada kuda yang lari ke sana kemari. Tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi ini juga animasi yang berlebihan, tidak disarankan untuk saat ini kita gunakan dalam desain slide presentasi kita. Kemudian kesalahan yang keenam ini dalam hal pemilihan warna, ya. Warna yang kontras yang tidak tepat. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, di sini ada tulisannya, ada pesannya. Hanya membawa barang yang penting. Tidak terbaca karena latarnya juga warna biru, kemudian hurufnya juga warna biru. Sama dengan yang sebelah ini, ya, bad color ini adalah pemilihan warna yang tidak tepat. Antara warna backgroundnya dengan warna tulisannya tidak terbaca karena tidak memahami bagaimana memilih warna yang tepat. Ya. Jadi tidak ada gunanya kita membuat seperti ini karena juga tidak akan terbaca oleh audiens kita, siswa kita atau mahasiswa kita. Berikutnya, kesalahan ketujuh adalah menggunakan gambar atau font yang tidak tepat. Font itu maksudnya huruf yang tidak tepat. Sebuah presentasi yang baik memiliki konteksnya masing-masing, ya. Misalnya saja presentasi tentang bisnis, tentang pendidikan, tentang apa saja, ya. Ini harus kita memilih gambar atau font yang tepat untuk kita gunakan sebagai slide presentasi kita. Seperti ini, gambar dan ini kurang menarik, kurang cocok dengan pesannya. Kemudian yang sebelahnya ini over art, ya. Terlalu banyak menggunakan word artnya, artinya kelebihan art dia. Jadi ini juga harus kita hindari, bagaimana kita memilih menggunakan gambar yang font yang tidak tepat. Berikutnya kesalahan yang ke-8 adalah menggunakan template standar PowerPoint, ya. Jadi setiap saya membuat pelatihan seperti ini, saya tidak menyarankan untuk menggunakan template yang ada. Satu, template itu digunakan oleh banyak orang. Jadi tidak ada bedanya kita punya slide dengan slide orang lain. Yang kedua, template juga masih standar, ya. Jadi saya menyarankan nanti kita akan buat sendiri template-template yang sesuai dengan desain dan karakter keinginan kita sendiri. Kemudian kita sesuaikan dengan tingkat di mana kita mengajar, kemudian kita sesuaikan dengan karakter siswa dan kondisi kita di sekitarnya. Jadi ini juga kesalahan yang biasa terjadi. Hampir semua orang yang tidak belajar mendesain presentasi yang baik menggunakan seperti ini, ya. Tidak mau repot, tinggal mengambil template yang sudah ada, tinggal isi dengan kata-kata yang akan dipresentasikan. Berikutnya kesalahan yang ke-9 ini biasa terjadi adalah tidak konsisten antara satu slide dengan slide yang lain, ya, pada saat yang bersamaan. Jadi satu judul itu menggunakan berbagai macam desain slide yang berbeda-beda. Ini juga merupakan kesalahan yang sering terjadi. Jadi saran saya kita harus konsisten dalam membuat slide-nya. Kalau dari awal animasi semua 3 dimensi, kemudian grafik yang berhubungan dengan itu. Jadi kalau bisa dibuat secara konsisten. Jadi desain yang baik itu memiliki sebuah kesamaan, maksudnya dari atas sampai slide awal sampai akhir itu satu alur cerita, sehingga tidak menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Audiens juga bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kesalahan yang ke-10, ya, ini yang paling banyak terjadi juga, presentasi hanya membaca dari layar saja. Jadi presenternya, gurunya itu membaca di layarnya, kemudian siswa juga disuruh ikut membaca layarnya. Jadi nanti yang terjadi bukan kegiatan belajar, tetapi kegiatan belajar membaca bersama, ya, antara audiens dengan Jadi kadang-kadang seperti ini bisa jadi nanti siswa kita sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya, sementara kita sibuk juga untuk menjelaskan padahal tidak ada yang memperhatikan. Karena kita sibuk membaca, mereka juga sibuk dengan aktivitasnya mereka masing-masing. Jadi itu 10 kesalahan yang biasa terjadi. Saya juga pernah melakukan ini dan sekarang saya bertobat atas kesalahan itu. Saya sudah tidak menggunakan yang seperti ini dan berusaha untuk membuat desain yang baik. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa contoh slide atau desain slide yang saya buat yang mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat desain yang baik. Ya, misalnya seperti ini.
Bapak Ibu silakan perhatikan ya. Ini contoh desain slide yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah English Teaching Media. Jadi kita berusaha untuk membuat desain yang efektif dan efisien. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa untuk mendesain slide presentasi itu yang pertama harus simple. Tidak usah terlalu banyak pesan dalam slide-nya, tidak usah terlalu banyak gambar dan seterusnya, simple saja. Jadi cukup satu pesan satu slide. Kemudian memilih poin-poinnya saja, ya, cukup memilih poin-poinnya saja. Nanti tugas kita yang menjelaskan tentang isi apa yang ingin kita jelaskan dari poin-poinnya itu. Kalau ini kan biasa terjadi, kita takut jangan sampai nanti ketika kita menulis poin-poin saja dalam slide kita takut nanti kehilangan konsep. Di dalam slide, poin-poin ini ada note-nya. Note itu nanti berfungsi untuk membuat catatan kita, ya. Contohnya seperti ini, ya, seperti ini misalnya. Ini adalah note-nya. Jadi note ini nanti jadi contekan kita ketika kita kehilangan konsep untuk menjelaskan apa. Ya, cukup kita berikan saja poinnya seperti ini, nanti di note-nya itu akan buat kita ada contekannya seperti ini, contekannya. Jadi saya kira tidak perlu kita takut untuk membuat desain yang simple begitu. Nanti kalau kita pakai InFocus, nanti akan beda antara yang di layar InFocus dengan di layar kita. Ya. Nanti anak-anak tidak bisa melihat konsep yang kita lihat di laptop kita, beda juga yang ditampilkan di InFocus, karena kita melihat note-nya. Jadi jangan takut untuk membuat desain yang simpel. Nanti kan rata-rata menulis semua kata-kata ditulis di dalam slide itu, karena kita takut nanti mau bilang apa ini, tinggal baca kan, seperti itu. Nah, padahal di dalam PowerPoint disediakan satu fasilitas untuk membuat note-nya, catatannya. Ya, kita bisa menyontek di situ melihat catatan-catatan yang ada di note-nya itu. Kemudian slide presentasi ini kan kekuatan visual. Dia mengandalkan kekuatan visual. Bagaimana caranya kita mendesain slide itu terngiang-ngiang di pikiran siswa kita. Kalau banyak sekali dalam satu slide banyak informasi, mereka akan bingung apa yang saya mau tangkap dari slide ini. Kalau poinnya saja kan mereka bisa, oh ini poinnya satu, poin kedua ini, poin ketiga ini. Saya kira begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung bagaimana kita membuat desain yang bagus, itu yang slide yang simpel begitu, kita membutuhkan kita membutuhkan gambar yang banyak, atau kita katakanlah perpustakaan gambar kita harus banyak, kemudian perpustakaan lagu-lagu banyak, perpustakaan animasi banyak, dan kita punya vektor-vektor yang banyak. Jadi saya jarang sekali menggunakan gambar dari Google. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak sekalian bagaimana caranya mencari gambar yang berkualitas. Jadi ada satu situs pencari gambar yang sangat bagus yang sering saya gunakan, yakni pixabay.com. Ya. Saya perlihatkan contohnya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang sedang online atau di depan laptop, silakan Bapak Ibu buka di tab barunya. Ketik saja pixabay.com, pixabay.com. Ya. Lalu enter. Pixabay.com ini adalah situs penyedia gambar yang berkualitas. Ya. Dan rata-rata juga gambar-gambarnya itu public domain. Artinya
gambar yang disediakan sudah gratis untuk kita gunakan. Ada juga sebagian berlisensi, tapi sebagian besar yang disediakan oleh pixabay.com ini adalah gambar-gambar yang gratis. Bagaimana Bapak Ibu sudah buka ininya, situsnya? Silakan kita coba belajar mencari gambar yang berkualitas. Sudah. Silakan klik saja pixabay.com ini namanya, nama situsnya. Ya, pixabay.com. Jadi di pixabay.com ini bisa menyediakan gambar-gambar, bisa ada juga foto, kemudian vektor dan ilustrasi, bahkan video juga ada. Dan kita juga bisa memasukkan di sini, kita bisa upload juga foto-foto gambar yang kita sudah desain untuk digabungkan di sini. Jadi ini adalah salah satu situs pencari gambar yang sangat baik, yang kualitasnya sudah lumayan tinggi, di atas 1000 pixel. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu sekalian login dulu. Saya kasih keluar dulu supaya kita sama-sama masuk dulu. Kita sama-sama login dulu. Jadi kita silakan klik masuk di sini. Ada menu masuknya atau login ada. Di bagian atas ini ada masuk. Jadi kita harus login dulu. Jadi kita login dulu supaya bisa kita bebas mencari gambar di pixabay.com ini. Klik login, masuk sini. Lalu kita pilih salah satu dari akun kita. Boleh menggunakan akun Google, boleh juga menggunakan Facebook. Ya. Saya coba masuk dengan menggunakan Google. Saya klik di sini Google, lalu saya pilih akun saya, misalnya ini. Maka kita sudah berhasil masuk di situsnya pixabay.com ini. Ya. Silakan masuk dengan menggunakan akunnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga saya sudah buat videonya, saya sudah upload di YouTube, nanti saya kasih linknya untuk kita, mungkin tidak jelas hari ini, bisa kita ulang-ulang juga videonya. Sudah? Ada yang kesulitan untuk menemukan ini? Sementara loading, Pak. Loading ya? Ya, jadi untuk efektifnya mungkin saya berharap kepada sekalian, teman-teman adik-adik mahasiswa, kalau mau ikut materi ini bisa mencari daerah-daerah, tempat-tempat yang bagus signalnya, ya, supaya kita bisa lebih leluasa untuk mencari sesuatu ini. Oke. Kalau sudah kita login di sini, sudah masuk, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengetik kata kuncinya dalam bahasa Inggris, tapi ya, misalnya kita mencari yang berhubungan dengan olahraga. Nah, kita tinggal klik sport di sini, di kolom ini kita klik sport. Bisa kita pilih di sini. Ada gambar, ada foto, ada vektor, ada ilustrasi. Jadi kalau kita mau cari foto-foto yang berhubungan dengan sport, ya. Kalau Ibu Rini, saya sudah kemarin di workshop yang lalu saya bagikan banyak gambar, saya ambil di sini banyak gitu. Ya Bu ya. Di workshop kemarin saya bagi banyak gambar, saya ambil dari pixabay.com ini. Ya benar Pak, makasih Pak, masih ada. Ya, ini tempat kita mencari gambarnya yang bagus. Kalau misalnya kita pilih foto saja, foto-foto yang berhubungan dengan olahraga sport, tinggal kita filternya ini foto, kemudian nanti kita scroll ke bawah. Bapak Ibu sekalian, ada di mahasiswa ini yang di atas jangan diklik, yang di atas ini berlisensi atau berbayar atau bersponsor. Jadi abaikan saja ini di atas, karena ini nanti dia berbayar kan, agak mahal harganya. Jadi kita langsung saja ke bawah. Silakan scroll ke bawah, ya. Scroll ke bawah ini olahraga, cari gambar yang sesuai. Rata-rata sport yang mau start mobil. Coba kita cari education, coba pendidikan. Enter saja. Nanti kita diarahkan ke gambar-gambar yang berhubungan dengan pendidikan. Ini saya bagi yang lalu, kemudian saya masih ingat-ingat berapa itu ada yang, ya. Ini rata-rata saya ambil di sini, saya sudah download memang, karena saya sangat membutuhkan gambar untuk desain-desain saya. Jadi silakan Bapak Ibu menentukan gambar yang mana yang akan di-download, ya, di sini. Sudah? Ya, ada dua caranya. Pertama, kita bisa klik kanan di gambar yang kita pilih. Ya, katakanlah kita memilih gambar yang ini atau yang lainnya, misalnya mana ya? Nah, ini yang saya pernah ambil di. Nah, misalnya kita pilih gambar yang ini, ada guru. Bisa Bapak Ibu sekalian klik kanan saja, klik kanan silakan. Lalu muncul kotak dialognya begini.
Di kotak dua lagi ini pilih saja buka link di tab baru. Maka kita akan menuju ke tab yang baru. Nah, inilah gambar yang kita pilih tadi. Nah, di sini ada keterangannya. Mohon diperhatikan ini, lisensinya ini. Ya. Penggunaan hanya untuk editorial, tidak ada atribusi yang diperlukan. Jadi bisa kita gunakan ini secara gratis dan tidak memerlukan atribusi. Kalau nanti kita buka di sini ada atribusinya, maka kita harus pakai atribusinya itu. Ada kita harus, nanti kalau kita buat dalam bentuk video harus ada linknya bahwa ini sumbernya dari sini. Ya, kalau ini tidak perlu ada karena tidak ada atribusi yang diperlukan. Sudah? Bagaimana Pak Rasidin? Sudah ketemu dengan gambar yang diinginkan? Sudah ya? Ya kalau sudah, tinggal kita klik unduh gratis. Ya, kita kan rata-rata suka yang gratis. Unduh yang gratis, lalu kita pilih di sini. Pilih ukuran yang kita inginkan. Semakin besar ukurannya, semakin bagus kualitasnya. Dari 82 KB sampai ke 3,0 MB. Jadi kalau saya sih biasa pakai yang tengah-tengah saja. Cukup, ini sudah sangat bagus ini hasilnya. Lalu kita klik download. Maka otomatis gambar tersebut akan terdownload. Ya, ini sudah berhasil kita download. Kalau sudah, tinggal kita klik saja untuk memastikan bahwa ini sudah terdownload atau belum. Mana? Ya, ini sudah berhasil kita download. Jadi saya sudah berhasil download gambar yang saya inginkan seperti ini. Nah, ini ada salinan salin untuk mencari atribusinya. Kalau nanti diharuskan pakai atribusi, kita tinggal klik yang salin sini untuk menggunakan atribusi itu. Nanti kalau kita tidak gunakan, nanti akan ada hak ciptanya, kita melanggar hak cipta. Jadi kalau nanti ada sini atribusi, maka terus kita buat atribusinya. Kalau tidak sih tidak apa-apa, itu gratis, kita bebas menggunakannya. Ya, cara pertama itu. Cara kedua, bisa saja Bapak Ibu sekalian klik langsung di sini, klik pada gambar yang kita inginkan. Saya klik begini, klik satu kali, maka akan diarahkan ke gambar ini. Cuma bedanya tadi kita pindah ke tab baru, jadi tidak mengganggu tampilan yang awal. Kalau ini dia di tab yang sama, Jadi di tab yang sama. Lalu cara mendownload sama dengan yang tadi, tinggal unduh gratis, kemudian kita pilih ukurannya, lalu kita download dan akan selesai. Atau cara ketiga, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin laptopnya kurang banyak penyimpanannya atau sudah hampir penuh harddisknya, tidak usah kita download, bisa kita pakai langsung. Ya. Gambar ini bisa kita gunakan langsung di desain kita. Caranya gimana? Kita klik kanan saja, lalu pilih salin gambar. Salin gambar, lalu kita buka, misalnya kita sementara membuat desainnya di PowerPoint. Ya. Kita membuat desain di PowerPoint ini. Ya, seperti ini kita bikin saja yang baru dulu. Contohnya, ini kita Ctrl A, hapus, delete, lalu kita paste di sini Ctrl V. Ya. Langsung ini, jadi gambar ini tidak perlu kita download, tapi langsung kita gunakan di desain kita. Ya. Nanti kalau yang gunakan 2019 ada desain idenya seperti ini, ideasnya seperti ini, bisa pilih, tinggal klik saja. Saya mau gambar yang seperti ini, saya mau desainnya seperti ini, boleh. Saya mau yang seperti ini. Jadi agak memudahkan kita untuk mendesain seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mendownload foto ini. Pertama tadi kita klik kanan, pilih buka link tab baru, ya, lalu ke sini. Bisa kedua juga kita klik langsung saja, hanya kita pindah, menghilangkan gambar yang lain tadi, kita harus kembali lagi ke mencari yang lain. Kemudian bisa juga kita klik kanan, lalu salin gambar. Ya, misalnya saya pilih yang ini, saya klik kanan, salin gambar, saya masuk di PowerPoint, saya buat di sini, saya buat di sini, saya tinggal Ctrl V saja. Jadi gambar yang saya pilih langsung masuk di sini. Tidak perlu kita mendownload kalau misalnya persediaan harddisk kita kecil. Tapi kalau misalnya banyak, ya lebih bagus kita download, jadi biar kita offline bisa kita gunakan juga gambarnya. Saya kira begitu untuk pixabay.com ini. Ada yang ingin bertanya silakan, atau ada yang kurang jelas, mungkin terlalu cepat kita tadi, silakan. Bagaimana Pak, sudah jelas? Maaf
Pak Kadar. Iya, silakan Bu Arna. Saya ini berusaha untuk masuk di Pixabay pakai ini kan, pakai akun Google saya Pak. Iya. Tapi di sini nampak berapa kali saya coba nggak mau Pak. Bisa Bu berbagi, coba Ibu bagi anunya, layarnya. Kita lihat dari Ya. sini. Coba Ibu bagi anunya, berbagi layar coba. Pak Bangu dimatikan dulu audionya. Oke, silakan Bu Arna dibagi. Bentar Pak. Pak Ramla sudah berhasil? Pak Ramla sudah berhasil mengambil gambar di Pixabay? Pak Anto sudah berhasil ini, Lastri sudah berhasil. Nah. Ada yang jaringannya jadi kurang bagus. Prefik juga nanti Pak Anto kita lihat yang di Prefik ya. Kita di Pixabay dulu. Saya ketinggalan, Pak. Iya, Pak Ramla gimana Pak? Ketinggalan, Pak. Jaringan agak susah emang. Oh begitu. Nanti Pak, nanti saya kirimkan link fotonya Pak, videonya, Bapak bisa lihat di YouTube. Untuk cara mencari gambar di pixabay.com ini. Ya, baik, Pak. Nggak mau ya. Bu Arna gimana? Nggak mau Pak, susah. Masalahnya gimana? Saya coba lagi. Saya coba lagi Pak. Ya, silakan. Pak Ramli, monitor. Pak Dekan ini baru gabung ini. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Ini. Yang mana? Belum ada. Ini saya sementara presentasikan Pak. Enggak ada, Bu. Coba Ibu screenshot, kirim di grup coba. Layarnya seperti apa? Oh iya iya. Dikirim di grup ya. Yang lain? Abu Zaki gimana? Bu Yustin? Pak Bangus silakan. Saya ketinggalan tadi, Pak. Ketinggalan. Yang mana, Pak? Iya. Tadi sudah mau masuk di akun tadi terus hilang. Oh begitu. Baik juga karena ini kan ada teman-teman yang baru gabung, jadi mungkin saya perlu ulangi sedikit secara singkat saja, ya. Saya keluar dulu, saya logout dulu akun saya. Jadi caranya, pertama, silakan Bapak Ibu sekalian, di mesin pencarinya di Google misalnya, klik saja nama situsnya. Pixabay.com, Pixabay, ya, .com, lalu enter. Di sini ada menu masuk, ya. Masuk ini kita boleh klik masuk, lalu ada pilihan akun kita. Bisa masuk dengan Google, bisa menggunakan Facebook, ya, atau mungkin menggunakan email, boleh. Saya pilih Google yang saya lebih sering pakai Google Plus ini, lebih praktis. Saya klik ini, lalu kita diarahkan pada pilihan akun. Saya pilih salah satu akun saya, akun di Google Plus. Nah, sudah masuk ini. Pak Bangun sampai sini ya? Sudah masuk ini? Pak Bangun sudah Pak masuk? Kadar. Ya, silakan Bu Arna. Saya sudah kirim ke Oh, Pak, begitu. screenshotnya. Oh, iya. Tampilannya seperti ini setelah saya klik salah satu akun saya, seperti ini tampilannya. Oke. Pak Bangun gimana? Sudah masuk, Pak? Belum bisa, Pak. Masih sementara loading, Pak. Oh, loading. Sabar Pak, jaringan kalau begitu. Maaf. Ya. Ya. Pak Kadar, Ya, Bu.
Saya udah masukkan ke PowerPoint, tapi tadi yang bentuknya Pak Kadar itu ada yang kayak bentuk figuranya itu caranya ini buat gimana ya? Tadi ada yang bulat, ada Oh, yang Ibu pakai 2019 kan? Ibu Yustri ya? ya saya Pak. Oh ya, sabar Ibu, saya lihat dulu ini punya Bu Arna. Tidak terbaca. Tidak terbaca Bu, keterangan di atas warnanya apa ya? Warna coba dibaca Bu yang di atas itu, saya tidak bisa baca di sini. The sociologist is new to Pixabay. Please sign up here for a new account. If you were just trying to associate the sociologist with your active account, you are in the wrong place. The signing in, you can do that inside your account setting. Saya pilih ada berapa akun saya? Semua begitu, Bu? Tidak ada ya. Eh, Semua tampilannya. Kebetulan saya ada beberapa akun di Gmail. Semua begitu Pak. Tampilannya seperti ini, tertolak. Coba bilang dulu Bu, mungkin jaringannya atau gimana Bu? Biasa begitu. Coba ulang lagi ya. Gitu Pak ya. Iya. Kalau begitu kan biasa kita ganti akun sudah bisa masuk, tapi kalau tidak bisa masuk coba mungkin jaringan atau apa ya. Saya sudah beberapa akun Iya. ini yang saya coba masukkan, tapi seperti itu jawabannya Pak. Oh iya. Coba klik ini Bu yang join. Coba saya keluar ya. Sebenarnya sih bisa menggunakan juga sebenarnya biar ini tidak masuk. Bisa juga. Iya, bisa Bu. Kepake itu saja yang join itu. Ya. Bu Arna, yang join bisa masuk. Yang join Pak ya. Saya Join. coba. Ya. Jadi memang kalau kita punya kendala di jaringan itu yang agak susah itu ya. Mungkin memang jaringan saya ini Pak. Nanti Bu coba saja kalau misalnya kan saya ini juga ada di videonya juga di YouTube, bisa Ibu lihat nanti. Oke. Jadi ini tadi cara mengambil gambar ya, gambar di pixabay.com ini. Kadang-kadang sih bisa juga tidak login dulu Bu, bisa saja ya. Coba Ibu langsung saja di sini, ketik saja di sini boleh. Misalnya teknologi, saya tidak masuk ini, lalu enter. Ya, bisa Bu. Warna. Halo Bu Arna. Join juga. Ya? Saya diarahkan untuk apa ini sign up rupanya Pak. Coba jangan Bu, coba tidak usah kira Joinnya. Coba tidak usah join Bu, Ya? langsung saja klik saja sini. Join yang saya klik tadi Pak. Tidak usah Bu. Saya diarahkan untuk daftar dulu. Isi dulu. Belum terdaftar kayak. Tidak langsung seperti yang Pak Kadar tunjukkan. Oh iya. Coba Ibu langsung saya ketik sini saja langsung Bu. Tidak usah pakai Ya. masuk. Ketik langsung di layar depannya ini. Back dulu, kembali dulu baru kita ketik di sini. Jadi saya coba tidak masuk dulu pakai login, saya langsung ketik saja pixabay.com, lalu saya Buka dulu Pak. langsung memilih ini, misalnya gambar-gambar dengan berhubungan dengan komputer. Oke. Nah ini langsung Bu, bisa Ji. Tunggu dulu ya. Saya nggak bisa. Ya? Bagaimana Pak Busaki? Saya sama seperti ibu. Gimana? Sama tadi. seperti ibu Samsiar. Kasusnya sama Pak. Coba Bapak tidak usah masuk dulu, tidak usah login dulu. Langsung saja ketik di halaman depannya itu. Jadi pas halaman depannya ini, kalau Bapak Ibu sudah ketik pixabay.com, muncul halaman depannya ini, ketik saja di sini Bu, langsung. Ya. Hanya profesi. Profession. Ya. Lalu enter. Ini bisa terbuka ini. Kenapa kita harus login atau masuk dulu? Karena mungkin itu kalau kita pakai masuk dulu kan kita bisa membagi gambar bebas kita. Biasanya memang harus diarahkan dulu masuk, tapi kadang-kadang sih saya juga buka langsung, bisa saja langsung saja. Ini Pak yang
saya buka baru lagi kan, Iya. saya tutup yang tadi, saya buka baru. Ya. Apa menu untuk join dengan apa itu login itu enggak ada lagi. Saya langsung diarahkan ke apa gambar gratis yang menunjukkan untuk gambar apapun yang kita mau. Ini bisa kayaknya Pak. Iya, bisa, Bu. Tidak ada pilihan join dengan apa login dulu di atas, enggak ada Pak itu. Ibu ketik yang ini sama, fixabay.com sama ini, Sama. sama ya. Begini gambar depannya Bu. Gambar depannya seperti ini ya, gambar gratis yang menakjubkan. Sama? Yang tampil yang mana Pak? Yang Tidak ini. ada yang tampil mukanya. Nggak ada ya? Tunggu. Tidak ada yang dipresentasikan Pak. Mukanya Pak Kader yang ada ini. Masa sih? Oh, sebentar ya. Saya belum buat lagi ya. Oh, ya, sorry. Asik. Yang ini Bu. Sama ini? Ya, Sama yang ini? sama Pak. Ya, bisa Bu langsung Sama ketik saja sini. Ketik saja, misalnya komputer, langsung. Iya, lebih Iya. sepertinya lebih bagus kalau langsung mengetik. Masuk sudah Bu. Pilih salah satu kata kuncinya. Oke. Ya, masuk ya. Pak Busaki bagaimana? Sudah bisa seperti ini? Tadi? Lebih bagus ini Pak. Langsung kalau seperti yang tadi. Jadi caranya silakan pilih gambar yang diinginkan, lalu bisa klik kanan ataupun klik di sini saja boleh. Ya. Nanti kalau misalnya saya pilih salah satu gambar yang saya inginkan, saya bisa klik kanan atau klik di sini saja boleh. Ini, ya ini juga unduh digunakan gratis, tidak ada atribusi yang diperlukan. Jadi ini gratis juga. Nah, boleh juga ini kita unduh. Kita unduh di sini, lalu kita pilih mana yang ukurannya, lalu kita download di sini. Ya, jadi kalau begini kita tinggal klik siapkan robot, ya. Kalau kita unduh, akan terdownload secara otomatis. Sudah selesai begini, kita lihat hasilnya sudah terdownload, ya, sudah jadi. Ini gambar-gambar yang di Fixabay.com ini, gambar-gambar yang berkualitas tinggi. Kan biasa kalau kita kita desain di laptop kita kan bagus, pas kita tampilkan di layar jadi pecah kan, jadi pecah atau buram karena foto yang kita gunakan fotonya kecil size-nya. Kalau di Google itu rata-rata kecil, 200 sekian, 300 sekian kali sekian pikselnya. Tapi kalau yang di sini besar ini, bisa walaupun kita gunakan layar lebar tidak akan pecah gambarnya, ya, berkualitas. Ya. Tadi Bu Justin bertanya bagaimana caranya yang tadi yang di ini kalau di punya saya Bu langsung saja, misalnya saya klik kanan di sini, kemudian saya paste gambar yang saya inginkan tadi. Saya bikin dulu yang baru. Ya Pak, saya lihat di atas Pak Ya. Kader itu ada power user gitu ya. Ini saya lihat. Oh, ada. yang ini ya? Ya. Kalau yang ini Bu ini add-ins-nya. Jadi saya ambil tambahan menunya. Iya, add-ins-nya. Jadi saya install sendiri juga ini. Kalau yang dipunya Ibu Bapak sekalian yang standar kan file, home, insert, tidak ada yang ini. Ini juga tidak ada kan? Ini terusnya tidak ada, ini juga tidak ada. Ini bawa tambahan-tambahan dari pluginnya yang tambahan itu di PowerPoint. Ya. Kalau saya sudah ada yang ini. Itu caranya ambilnya di sini. Di insert. Ini dia. Ya. Nah, kelihatan Bu? Di insert-nya ada add-ins-nya. Ya. Berarti kita install lagi. Install lagi ya, tambahannya di situ. Tambahkan add-ins di sini. Jadi cari power user, kemudian saya pakai ini Nitro dengan Suite-nya juga tambahan. Tinggal diinstal saja Bu langsung. Nanti dia kalau kita Nitro Pro saya punya Pak, cuma power usernya tuh yang. ya ini ada di sini. Di sini ada Bu. Power user ini.
ketik saja di sini power user. Oke Pak. Kasih. Jadi ini tambahan Bu ya, tambahan pluginnya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah install juga anunya, Camtasia, nanti ada juga begininya recordingnya, ini tambahan juga. Tapi nanti kita akan bahas ini ya. Hari ini kita coba dulu ambil gambar yang berkualitas dulu ya. Bagaimana? Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Pak Imran gimana? Sudah jelas? Ya, untuk mengambil gambarnya alhamdulillah sudah jelas Pak. Oh ya, cara menggunakannya Pak, tinggal klik kanan, kita salin gambar, lalu kita paste di PowerPoint. Kalau tidak di download ya, kalau download Ya, berarti sudah juga Pak. Memang tapi hanya saya punya masalah masih belum bisa menginstal yang Office 2019. oh ya, Tapi sedang koordinasi terus dengan Pak Muat. ya nanti lewat tim viewer diarahkan langsung ke sana. Pakai tim viewer itu bisa kita, jadi Pak Muari bisa install dari Kolaka, punya Bapak dari Samarinda. Bisa Oh, gitu diinstalkan. ya. Jadi kalau pakai tim Nanti saya viewer, komunikasi lagi Pak. Iya. Tadi sore sempat terhubung dengan Pak Muat. oh iya. Kalau kita pakai PowerPoint, kita mengambil gambar yang tadi, ya, misalnya seperti ini, kita tinggal insert saja, insert picture di sini, lalu dari device kita, ya. Misalnya tadi kita langsung masuk di downloadnya. Ini tadi gambar yang saya ini download bisa seperti ini. Nanti desainnya seperti apa kita akan bicarakan di tempat di pertemuan berikutnya. Hari ini kita bicara tentang bagaimana mengambil gambar di situs ini. Kalau ini sudah, saya ingin menunjukkan juga satu lagi situs yang lain yang bagus, ya. Kalau ini sih Bapak Ibu mau mau mengambil bentuk vektor juga boleh di sini, ya. Misalnya kata kuncinya education, kemudian pilih vektor. Nanti yang muncul itu vektor-vektor yang berhubungan dengan education, ya. Ini ada mouse-nya apa tadi? Ya, komputer, berhubungan dengan komputer. Ini ada mouse, ada keyboard. Ini bentuknya vektor-vektor dia. Saya biasa gunakan itu. Gimana itu Pak? Ya, di ini Bu, di filternya ini. Di filternya ini ada pilihan gambar, foto, vektor, ilustrasi, dan video. Karena kalau kita ambil semuanya, nanti kan kita susah mencarinya, terlalu banyak yang kita mau cari. Jadi kita harus pakai filternya. Filternya ini, oh saya mau cari gambar yang berhubungan dengan komputer tapi yang vektor saja. Klik saja di sini Bu. Filternya ini gambar-gambar vektor. Ada Bu Arna? Nah, ini gambar yang berhubungan dengan vektor-vektor yang berhubungan dengan komputer. Saya bisa gunakan ini biasa kalau menggunakan video promosi tentang khusus komputer, saya pakai yang di sini. Nah, vektor-vektornya. Untuk video explainer. Kalau video nggak bisa ya Pak Kadar ya. Gimana Pak? Kalau video saya sempat coba tadi video nggak bisa ya diambil ya. Yang ini? Ya, dia seperti terhenti gitu. Saya biasa gunakan ya Pak. Ini ada. Biasa aja ya, bisa aja Pak ya. Bisa Pak. Baca lisensinya Pak ini. Untuk digunakan gratis, tidak. Jadi bisa ini bisa gratis. Biasanya agak berat Pak jaringannya, kalau jaringan tidak bagus biasa agak lelet. Tapi bisa Pak. Oh ya, ya oke baik Pak. Jadi kalau mau pilih gambar di sini boleh, foto juga boleh, foto-foto yang berhubungan dengan komputer saja. Jadi foto-foto yang ada di sini. Kemudian kalau pilih vektornya, vektornya seperti ini, yang muncul vektor-vektor. Kalau pilih ilustrasi seperti ini, ya ilustrasi. Jadi silakan pilih sesuai dengan keinginan kita dan gambarnya sudah lumayan besar. Rata-rata public domain berlisensi gratis ini. Ya. Baik, ini saya anggap Bapak Ibu sudah paham. Berikutnya saya ingin mencontohkan mengambil dari Flickr, ya, Flickr. Kita klik saja, ketik saja flickr.com. Nah, ini sudah masuk di flickr.com. Langsung dia, kita pilih saja kata kuncinya apa. Misalnya nature. Nah, kita sudah langsung dibawa ke gambar-gambar yang berhubungan dengan alam.
foto orang, foto-foto yang berhubungan dengan alam di sini. Ini juga rata-rata public domain. Nah, kita klik saja di sini. Ini ada tanda panah ke bawah, berarti tanda untuk download fotonya. Silakan pilih ukurannya, ukuran aslinya atau gimana. Lalu langsung terdownload di sini, otomatis. Ini gambar yang saya ambil di flickr.com. Jadi memang kalau kita mendesain slide itu membutuhkan gambar, ilustrasi dan vektor-vektor yang bagus, dan ini tempat kita mencari gambar dan foto yang vektor yang berkualitas, ya itu bagus di sini. Jadi ini juga adalah situs penyedia gambar yang berhubungan yang kualitasnya cukup bagus. Coba people, misalnya kita cari di sini people. Ya, orang ini foto-foto yang bukan orang. Flickr ini gratis semua ya Pak? Gratis, Bu. Ya, jadi kalau Ibu punya gambar yang bagus, bisa juga diupload di sini, berbagi. Jadi tempat berbagi sesama desain-desain fotografer atau ilustrator, di sini tempat berbaginya di Flickr atau di flickr.com. Tempat mereka berbagi gambar-gambar, foto-foto yang bagus, saling berbagi di sini. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian baca saja atribusinya, apakah dia berbayar atau gratis. Kalau kita klik di sini ada keterangan atribusinya. Ini yang punya siapa? Menggunakan kamera Nikon D800 ini. Ini yang kita download di sini. Lihat ukurannya. Oh, ini tidak bisa downloadin dia, dinonaktifkan. Pemiliknya nonaktifkan download foto mereka. Jadi kita tidak usah ambil yang ini, ambil saja yang lain. Ya. Jadi ada yang banyak gambar-gambar yang lain yang bisa kita gunakan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana? Ananda mahasiswa ada yang ingin bertanya? Ibu Mariani sudah hadir? Muardi ada? Muardi hadir? Oke, jadi tadi yang di pixelpay.com ada dua cara, bisa kita login dulu, bisa juga tidak. Ya, kemudian tadi di Flickr tinggal kita klik saja gambar-gambar yang cocok. Berikutnya, Bapak sekalian, kalau gambar tidak ada masalah lagi, jadi nanti bisa menggunakan dua situs ini untuk mencari gambar-gambar yang berkualitas, yang tidak pecah, yang tidak buram. Karena juga ketika kita membuat slide presentasi yang gambarnya pecah dan tidak fokus, nanti tidak kurang maksimal hasilnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di sini foto-foto yang berkualitas. Saya sih sering download fotonya di sini karena saya gunakan secara offline juga. Kalau kita pakai online kan agak repot. Nanti kalau kita lagi offline bisa kita gunakan, kalau kita download memang. Berikutnya saya ingin mengajak pada Bapak sekalian untuk mencari font-font yang bagus. Karena kalau font bawaan kita itu yang standar itu kan masih terbatas jenisnya, bentuknya. Jadi kita bisa mendownload font-font huruf-huruf yang bervariasi, yang cantik. Ya, jadi kita bisa mencari font-font custom ya di ini.
kita bisa menggunakan apa namanya, situs fontsquirrel.com. Ya, fontsquirrel.com. Ya, ini fontsquirrel.com. Silakan dicoba lagi. Ini kita klik langsung, enter saja. Sorry, bukan yang ini. Font ya, ini adalah nama situsnya, fontsquirrel.com. Kemudian kita klik yang bagian atas ini, yang free fonts-nya, ya. Saya contohkan, saya klik yang ini. Lalu nanti kita diarahkan ke halaman depan situs ini, ya. Lalu kita bisa scroll ke bawah, memilih huruf-huruf atau font-font yang jenis font yang kita inginkan, ya. Apakah jenisnya Milsec, kemudian apa Alex Brush, kemudian bisa kita pilih yang lainnya. Perhatian Bapak Ibu sekalian, kalau ada font yang di bawahnya tertulis seperti ini, font download of ini, berarti kita akan diarahkan ke situs yang lain, ya. Bukan di situs ini. Kalau tertulis download of ini akan ke situs yang lain. Jadi saya sarankan cari saja yang download of-nya, OTP-nya begini. Seperti misalnya ini Alex Brush ini, tidak perlu kita ke situs yang lain, cukup langsung kita klik saja di sini. Ya. Kita klik ini download OTF-nya, ya. Lalu otomatis font ini adalah font Alex Brush ini terdownload secara otomatis. Jadi kita buka saja di sini, lalu kita pilih yang TTF ekstensinya. Silakan pilih yang ekstensi TTF-nya, klik 2 kali. Ya, klik 2 kali, lalu install. Ya. Kita install di sini. Ya, kalau sudah berarti kita yes saja. Saya kan sudah install, jadi muncul seperti ini. Kalau tidak, kita langsung saja terinstall begini. Terinstall, ini sudah selesai instalasinya. Jadi saya sudah punya font Alex Brush. Ya, kita buktikan. Misalnya saya menggunakan font Alex Brush. Ini saya gunakan. Ini dia. Jadi ini contoh font yang keren. Jadi kalau kita menggunakan font standar itu kita juga terbatas dalam mendesainnya. Kalau kita mengambil font-font di sini, huruf-huruf yang bagus, akan banyak sekali variasi-variasi yang bisa kita gunakan. Seperti ini juga bagus, ya. Kalau Sanskrit, kemudian apa namanya, bisa pilih-pilih yang lain. Ada jenis-jenis fontnya di sini, ada handwriting juga, hand-drawn, ya. Seperti ini kita bisa pilih. Ya, hurufnya seperti ini dia. Seperti tulisan tangan, ya. Atau kita pilih jenis font yang lain. Misalnya yang brush. Casual juga ada. Jadi sudah ribuan jenis font yang ada di sini, ya. Bisa kita klik. Coba yang ini, casual. Huruf-huruf yang santai. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada materi juga, kita akan membuat slide master dengan menggunakan font brush, ya. Jadi nanti kita mendesain itu foto-foto kita dikasih bingkai-bingkai yang seperti dalam bentuk olesan kuas begitu. Jadi kita membutuhkan nanti font-font yang berhubungan dengan font-font brush atau kayak lukisan begitu, kuas-kuas. Oke, sudah dipahami sampai sini Bapak sekalian? Bagaimana? Pak seperti ini oke terus. Tadi oke terus. Hebat ini Pak Supriyanto. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Silakan Pak Bang. Halo. Ya, halo. Ya, ini Pak, saya mengalami kesulitan ini karena saya pakai di satu laptop. Ya. Baru mau buka gambarnya, power klik,
sudah pindah lagi materinya Pak, terlalu cepat, mungkin perlu diperlambat sedikit lagi Oh, karena gitu. ya malu ini. Iya. Sempat tadi sudah terlihat gambarnya Pak, tinggal mau masukkan ke PowerPoint, tapi tiba-tiba Bapak sudah pindah lagi ke materi lain, jadi akhirnya saya hilang lagi. Jadi malam ini saya gagal, tidak ada saya paham Pak dari yang Oh, iya. saya ini. Nanti Pak Bangu, apa namanya, karena ini kan materinya padat sekali Pak, banyak sekali materi yang kita mau sampaikan. Jadi makanya setiap materi saya buatkan videonya. Kalau Bapak kesulitan nanti bisa mengikuti langkah demi langkah di video-video yang saya berikan. Ya. Oh iya, iya. Contohnya misalnya saya buka satu contoh sini, saya buka dulu YouTube saya, bentar ya. Saya buka YouTubeku. Nanti kalau Bapak kesulitan dengan materi yang tadi, Bapak bisa nonton di sini di YouTube-nya. Saya buka akunku dulu. Oh ya, kalau ada videonya saya ikuti Pak ya, insya Allah bisa. Ya. Sebenarnya sudah mau bisa Pak, tapi terus lari jadi tinggalkan lagi. Saya minta maaf Pak Bangun karena banyak materi yang harus kita ambil, makanya saya backup dengan video. Ini Iya ya, Pak, betul. ini Pak yang caranya, yang tadi yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara apa namanya, mendownload foto dari Pixabay. Bapak ikuti saja langkah-langkahnya sampai ke sini Iya, Pak. tadi. Ini yang kita pilih tadi gambarnya, ya. Iya, iya. Yang ini tadi, Tadi sudah ketemu ini, ya Pak. Iya. iya, sudah kelihatan tuh Pak. Ya, iya Pak. Ya, Sudah nanti. sampai masuk di akun tadi Pak. Saya sudah sampai Oh. di akun. Kebetulan ada yang tadi masuk akun itu di mana Iya. itu? Sampai sini Pak, toh? Sampai sini ya? Iya, Pak. Nah, Ya. nanti Bapak nonton Iya. saja videonya, Bapak insya Allah bisa mengikuti ini. Oke Pak ya? Oh, iya Pak. Insya Allah bisa Pak. Makasih Pak Bangu. Yang Oke, kalau ini Pak Bangu yang fontnya gimana? Gampang nih Pak. Ini Bapak ketik saja font Square, kemudian nanti pilih font yang diinginkan. Jadi materi kita sekitar 67 materi Pak. Kalau kita apa namanya? Jadi makanya kita butuh jaringan yang bagus, jaringan yang cepat, kemudian spesifikasi komputer yang cepat supaya bisa kita selesaikan. Kalau tidak nanti kita sampai 6 bulan bisa 1 semester kita sama-sama di sini. Iya, kalau Kuliah kita satu semester ini. iya. Ini saya hitung-hitung ini kalau sampai 50 kali pertemuan berarti kita 4 semester semua. 50 kali pertemuan. 67 materi, katakanlah kita padatkan tadi 1, 2, 3 materi 1 kali pertemuan, berarti 50 materi ya kita bisa ketemu selama 25 minggu. 25 minggu ya. Tentu kita akan apa namanya juga bosan, juga teman-teman bosan juga, kita juga punya aktivitas lain mungkin terhalangi Maaf Pak kadang-kadang. Kadar, Ya silakan Bu Arna. ini terkait apa itu font tadi. Iya. Saya mencoba untuk mendownload yang milkshake tadi. Ya. Saya download, saya klik downloadnya. Ternyata saya diarahkan ke ini tampilan baru, terus itu rupanya tidak terdownload, tapi diarahkan ke tampilan baru. Kemudian diminta untuk add to cart. Ini seperti orang mau belanja mau belanja Iya. online, ini Pak masukkan ke keranjang dulu apa segala macam ini. Iya, Ibu. Padahal tadi simpel sekali saya lihat caranya tadi Pak. Iya. Kadar. Ini ya sampai di sini Ya, Pak. ini, Pak, Mana yang diklik setelah ini? Tambah kali ini kan 0 rupiah gratis ini Bu, gratis, free ini. Bisa kita tambah saya Ya. keranjang. Gratis ini Bu. Yang mana ini Pak? Review. Untuk bisa mendownload ini cara mendownloadnya bukan dari yang tadi ya Pak ya? Ibu Arna, halo Ibu Arna. Iya Pak. Iya. Tadi saya Dari jelaskan tampilan tadi ini, Pak. bahwa ini kan ada di bawahnya ini download of ini. Semua font yang download Iya. of-nya ini berarti kita harus ke set yang lain Bu. Jadi pilih saja yang ini, yang download OTF saja. Ya. Oh begitu ya. Iya, Pak. kalau ini kan bedanya ini kan ada yang di bawah ini download of ini berarti kita offsite ini berarti kita ke situs yang lain Bu. Bukan situs yang ini yang punya. Ya, jadi ini bawa pinjaman dari situs yang lain. Jadi pilih saja yang download OTF langsung begini. Tidak ada yang offsite-nya. Seperti ini boleh. Yang tidak ada tulisan offset-nya. Iya, Bu. Ini kan bagus juga ini. Express ini kan bagus juga. Karena kalau kita klik yang ada Bu, yang ini ada download offset-nya itu, kita akan ke situs yang lain, bukan situs di sini. Ya. Ini kayak belanja ini dia. Ini kan gratis sih sebenarnya. Belanja iya Pak. Iya. Coba yang AliExpress ya Pak ya. Ini dia. Oh iya betul. $0 jadi dia ini. AliExpress ini Iya. yang
Jadi tidak usah Mana yang diklik tadi setelah terdownload, Pak? ya. Yang mana Bu? Diklik 2 kali itu yang SL-nya ya, seal open-nya ya. Oh, bentar dulu ya. Saya kembali dulu. Setelah terdownload, saya coba download ini yang Alex Brack, Pak. Iya. Ada anunya itu, ada Mana yang diklik? yang OTF Bu. Ya? Yang OTF. Bentar dulu. Ini tadi saya download di sini. Ini dia kan, Alex. Ini Bu ya. Ada Bu? Iya. Pilih yang ini Ada, Bu, Pak. yang paling bawah. Yang ekstensinya TTF. Ada? Ada, Pak. Klik 2 kali situ. Muncul begini. Muncul ini Bu, kotak yang baru. Kotak yang baru yang Iya. seal open phone ya. Bukan Bu, yang ini. Yang di bawah sekali, klik 2 kali Bu. Saya sudah klik 2 kali yang tadi itu, Pak. Yang mana? Yang bawah? Yang iya. Pasti begini Bu, jadinya. Mungkin salah klik. Coba kita ulangi dulu. Yang Alex Plus ini. Oh iya, berarti yang di atas kalau sama saya nih, Pak. Oh begitu? Terus yang diklik setelah Ya, muncul ini install yang Bu, mana? install. Install. Iya. Install kemudian langsung terjadi selesai itu. Langsung selesai dia. Kalau sudah hilang ininya, selesai. Berarti sudah berhasil ini. Udah Bu? Sudah, Pak. Ya. Jadi begini, kalau Bapak Ibu sekalian membuka PowerPoint begini, terus menginstal yang baru fontnya, tidak akan muncul itu. Caranya close dulu ini, tutup dulu PowerPoint-nya baru kita masuk dia. Karena kalau sudah terbuka begini, Refresh dulu, Pak ya. ya close dulu. Jadi kalau bisa install font dulu baru bikin desainnya. Karena kalau bikin desain dulu cari fontnya, nanti harus keluar lagi dari PowerPoint ini, karena dia belum terinstall di PowerPoint-nya. Ya, jadi harus keluar dulu baru kita masuk kembali, baru bisa masuk fontnya itu, gitu. Karena tadi kita buka PowerPoint-nya belum terbaca sama font ini, harus keluar dulu baru bisa terbaca di fontnya. Oke, jadi Bapak Ibu silakan pilih saja di sini model-modelnya, ya. Model hurufnya mungkin kaligrafik boleh, ya. Ada 76 model huruf yang berbentuk kaligrafi, ya, seperti ini. Ada yang Alura, pada gini, Aquiline, Arizonia, banyak sekali, ya. Pokoknya sudah saya berikan situs-situs yang berhubungan dengan gambar-gambar yang berkualitas, kemudian font-font yang keren-keren. Ada lagi yang lain untuk mengambil font yang kalau itu tidak ketemu di situ, kita bisa buka situs Dafont. Ya. Dafont ini, Dafont. Ya. Ini juga tempat mencari huruf-huruf yang keren semua, ya, seperti ini. Kalau ini tidak ada di bawaan standar yang kita punya, ya. Dafont ini menyediakan huruf-huruf yang keren-keren. Tinggal kita pilih jenis-jenisnya di sini, ada yang pilihan-pilihannya. Ada yang foreign look, ada fancy, kartun, ya. Tinggal klik saja kata kuncinya, nanti kan dipilihkan gambar-gambar font-font yang berhubungan dengan itu. Seperti kartun-kartun seperti ini. Nah, jadi kita kalau punya banyak kita punya pustaka font dengan pustaka gambar, saya kira sudah dasarnya kita mendesain sudah cukup bagus. Ya, bagaimana Pak Ramlan, bisa? Ya, jadi 2 tadi situs untuk mencari gambar yang bagus, ya, Pixabay dengan Flickr. Kemudian untuk mencari fontnya bisa kita gunakan Alhamdulillah. Bisa. ya. Oke, bisa Pak. Alhamdulillah Pak, sudah bagus Pak. Oh iya, jadi nanti lebih variatif kan. Kalau kita pakai yang standar itu fontnya kita terbatas juga. Benar, Pak. Idenya kita terbatas juga. Tapi kalau kita punya font-font yang bagus, kita sepertinya akan terbuka kita punya pikiran
Tapi kita pikiran tuh, oh saya mau bikin begini loh, saya bikin begini, cantik ini cantik. Jadi beda rasanya kalau kita pakai font yang standar dengan font-font yang variatif begitu, ya, teman-teman ya. Ya, jadi bisa pakai ini tadi font Squirrel, bisa pakai font Dafont ini tadi bisa. Ya. Jadi ini bisa pilih, pokoknya pilihlah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya tidak terbatas di situ pilihannya. Rata-rata juga free, gratis. Oke, saya kira itu yang perlu kita dua hal yang perlu kita saya perlu sampaikan tadi karena memang ini sangat penting. Sebenarnya juga ada juga namanya font awesome itu, tapi ini agak susah karena dia berhubungan dengan ikon-ikon. Nanti kita akan sambil berjalan kita akan coba menggunakan font-font yang berbentuk ikon-ikon itu karena ini juga kalau kita desain itu perlu ikon-ikonnya. Nanti Bapak Ibu sekalian menyesuaikan dengan kontennya. Tadi saya contohkan itu mata kuliah saya di mata kuliah English Teaching Media. Nanti saya Pak Bangu sesuaikan dengan mata kuliahnya keperawatan, kemudian Ibu Justin mungkin di pelayaran, kemudian Ibu Arna bahasa Inggris dan seterusnya. Nanti bisa disesuaikan Yang penting tahu cara mendesainnya seperti apa, nanti kontennya disesuaikan dengan. Alhamdulillah sudah bisa masuk di gambar tadi. Wih, Tinggal sudah salah sudah. ya tinggal diaplikasikan Pak ya, Pak Bang ya. Ya. Makasih banyak Pak Kadar. Oke. Ya, jadi nanti kontennya Bapak Ibu sesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Saya memberikan bagaimana mendesainnya itu. Atau mungkin begini bagusnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kasih ke kami di grup ini, kita download kita upload kita punya materi untuk mata kuliah. Nanti kita coba bagaimana membuat desain multimedianya kan begitu. Jadi mungkin Pak Bangu bagaimana materinya tentang. Pak Kadar bisa bertanya kepada. Sebentar Bu ya. Pak Bangu mungkin Akbar gimana materinya, kita buat bagaimana multimedianya, kemudian Ibu Justin mungkin pelayaran apa yang dibutuhkan di situ, materinya seperti apa, kan saya tidak tahu materi apa yang ada di sana. Bisa kita upload di grup, nanti kita coba, oh kalau yang ini bagus seperti ini desainnya ya. Silakan Bu Intan. Ini Pak, tadi saya udah coba download font, mau dari yang Spiral ataupun dari yang Dafont itu. Ketika sudah di download kemudian saya klik 2 kali, itu dia nggak keluar yang tulisan kayak Pak Kadar tuh yang ada tinggal install, tapi malah yang keluarnya malah ke ACDC, jadi malah ngelihat ini ya apa gambarnya gitu. Ibu install tadi yang mana Bu? Yang font apa yang Ibu ambil tadi? Nama fontnya? Saya sama kalau yang dari Font Squirrel? yang dari Squirrel itu saya pakai yang Alex Iya. sama dengan yang dicontohkan. Seperti ini? Terus yang dari Dafont saya coba juga pakai yang Sunflower, itu keluarnya sama ternyata. Jadi ketika saya klik 2 kali ya, kalau yang Pak Kadar kan keluarnya itu tulisan tinggal nge-install ya, Yeah. dengan beragam ukuran font. Kalau yang saya itu ketika saya klik 2 kali, dua-duanya sama, yang malah nge-link ke ini ke ACDC. Jadi malah ke picture gitu. Oh begitu. Bukan, tidak ada yang begini ya Bu? Ada yang Itu kira-kira Ibu punya yang begini ya? Ada yang TTF-nya ini? TTF ini adalah bentuk iya betul, font. udah seperti itu. Atau klik kanan coba Bu. Yang Atau ini mungkin betul. coba Ibu ekstrak dulu. Ekstrak yang ini. Ekstrak dulu ya. Yang Oke. ini, ekstrak dulu Bu. Ekstrak tuh. Iya. Terserah Bu di mana mau. Oke. Misalnya Ibu simpan di mana ya? Misalnya di file yang sama. Begini. Ini ada Bu, Oke. sudah terekstrak? Sudah diekstrak. Iya, sudah. Ini ada di atas ini. Sudah. Coba klik 2 kali, muncul ini. Express regular, tetap. Sama Pak, tetap masuknya ke ACDC. Coba begini, Ibu yang bagi deh. Layarnya coba gimana Bu? Oh, saya kebetulan pakai device berbeda. Oh, atau di screenshot Bu, dikirim di grup. Oke. Dikirim di grup Bu.
Kalau ini Pak Pak Ramlan sudah selesai juga, sudah bisa menurut gambarnya. Ibu Mariani bagaimana? Sudah bisa mendownload gambar atau fontnya? Hah? Kenapa kesini? Coba yang sebelumnya Bu Ini Rini. saya terkendala jaringan ini. Oh, aduh. Terkendala jaringan ini Pak, kemudian laptop tadi error. Jadi bolak-balik HP, laptop. Oh iya. Nanti Bu, nanti di YouTube saja nanti kita lihat anunya, ya. Yang penting menyimak dulu, nanti kita perjelas di YouTube Iya. videonya. Iya. Karena kalau jaringan saya tidak bisa. Itu tutorialnya. Iya, kalau jaringan masalahnya saya tidak bisa apa-apa. Iya. Ibu Intan coba yang sebelumnya Bu, sebelum ini. Udah Pak, dua-duanya udah saya foto, udah saya kirim ke grup. Jadi dua-duanya itu masuk ke ACDC Quick View. Jadi ketika saya klik 2 kali itu. Coba yang Nah, itu anu Bu, membuat yang saya sebelum ini bingung Bu. ini. Bu Intan yang sebelum Apa, ini. Pak? Yang sebelum ini coba. Yang ini yang Oh, yang ekstraknya, sebelum itu ya? ya, file ekstraknya coba. Baik, bentar. Yang file ini, file apa namanya? WinRAR-nya. Kalau Prof Masuni gimana? Itu Pak sudah. Sudah Pak. Pak Kadar hanya bagaimana mengambil file di PPT. Grup tadi sudah diinstal. Ya. Bisa diulangi Pak. Oh iya Bu, sabar ya. Apa? Sabar Prof ya. Saya lihat dulu punya Ibu Intan. Loh kok begini Bu Intan ya? Nggak bisa kalau ini. Itu Pak. Tidak bisa ini Bu. Sama saja Pak. Jadi itu ketika saya ekstrak ataupun tidak saya ekstrak, sebetulnya dia keluarnya itu Nah. begitu. Coba kasih Ketika naik saya dulu Bu. sudah download, Coba lihat file downloadnya Bu. File download coba lihat. file downloadnya ya, dari Iya. downloadnya berarti ya. Baik. Nggak bisa kalau yang ini Bu, harus TTF ekstensinya. Tapi kan yang lain bisa kan? Yang lain bisa saja tadi. Ya bisa Pak, saya bisa. Iya. Kok Ibu Intan beda ya? Sudah Pak Kadar. Jadi itu filenya Pak Kadar. Oh. Kalau Jadi begini, iya. ketika di download seperti itu, langsung saya klik kan ya biasa seperti biasa, itu dia terbuka. Kemudian file yang atasnya sebetulnya sama tampilannya dengan yang Pak Kadar. Cuman anehnya ketika saya klik 2 kali, kenapa larinya malah ke ACDC gitu? Iya. Karena bukan Ya, TTF Bu, Windows-nya terbuka, nggak masalah. bukan TTF. Harusnya TTF. Berarti bisa jadi karena anu Bu. Apa namanya? Aplikasi WinRAR-nya Bu coba diinstal dulu. Diganti aplikasi WinRAR-nya. Oh gitu Iya, ya, nanti saya- aplikasi WinRAR nih iya, harus nanti- ganti ya. Ibu punya anu Kak, punya yang terbaru aplikasinya. Iya, ya sudah. Ya, hal paling nanti saya coba lagi biar Iya. tidak menghentikan penjelasan. Iya. Silakan coba Iya, ini, terima coba kasih, diatasi Bu. dengan mengganti WinRAR-nya dulu. Karena yang lain berhasil. Iya, iya, nanti saya coba. Terima Iya. kasih, Pak. Prof Mahsuni gimana tadi? Fotonya gimana? Ya, Pak Kadar bisa diulang untuk mengambil yang sudah di-download tadi, dimasukkan di Gambarnya Prof? Gambarnya ya? Mengambil gambar? Ya, hurufnya. Hurufnya? Oh, Ya sudah huruf. fontnya ya? Ya, Oke. ya. Misalnya ini saya mau ganti fontnya ini menjadi Alex Brush tadi yang saya download. Tinggal di sini Bu, di blok aja ini, blok aja, kemudian di bagian home ini ada jenis hurufnya di sini. Tidak
sudah kelihatan. Oh, udah Pak kelihatan. Kadar. Sorry. Terlalu serius. Lupa berbagi. Oke, ini ya. Misalnya Ibu di sini tadi, ya, di sini mau ganti fontnya ini, di blok aja, Ctrl A di sini, lalu di bagian home ini ada jenis fontnya di sini, ya. Pilih saja tadi yang Ibu, tinggal di scroll saja Ibu cari yang nama fontnya tadi saya pakai AliExpress. Nah, ini dia. Otomatis berubah jenis fontnya. Begitu ya, Prof? Bagaimana, Prof? Oh ya, makasih Pak. Berarti sudah masuk di otomatis sudah masuk di home-nya ya Pak ya? Sudah, Bu. Pilihannya. Kalau sudah sudah berhasil install tadi, fontnya otomatis masuk di semua aplikasi kita, mau di PowerPoint, di Word juga bisa. Semua yang sudah terinstall di sini masuk semua, Bu. Kalau pakai Word juga, Microsoft Word mengetik begitu bisa pakai ini juga. Font yang sudah di-download tadi sudah terinstall. Bagaimana, Prof? Sudah jelas? Cek di sekolah Pak. Oke, Prof. Makasih, Prof. Yang lain silakan. Yang ada kendala lagi silakan, Pak Ramli. Aman Pak. Aman. Mantap. Iya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang belum sukses menginstal 2019, nanti Pak Muardi siap untuk bantu kita. Jujur saya kalau untuk urusan instalasi begitu saya juga belum masternya, masih belajar juga. Kalau Muardi itu saya biasa minta tolong ke dia, tolong instalkan yang ini. Karena biasa ada yang pakai Cred juga, ada yang pakai ini, macam-macam ribet. Jadi saya tidak terlalu fokus ke sana. Untuk urusan instalasi ke Pak Iyes atau ke Pak Muardi, saya bagian menggunakan saja. Jadi user, bagaimana menggunakan ini, mendesain dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ini. Jadi makanya saya arahkan kalau misalnya ada kendala bagian instalasi, silakan saja dijawab di Muardi, nanti beliau yang ngatur. Tidak dikomunikasikan sebelumnya. Oke, yang lain kalau masih ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan gambar dan fontnya. Insya Allah kalau malam pertemuan berikutnya kita sudah masuk menggunakan aplikasi PowerPoint. Jadi malam ini saya menyampaikan bahwa karena nanti kalau kita misalnya kekurangan gambar, kekurangan huruf juga kita akan kesulitan mendesain, ide kita akan terbatas. Tapi kalau kita mempunyai gambar yang banyak, vektor-vektor yang banyak, icon-icon yang banyak, kemudian font-font yang bervariasi, maka kita juga akan leluasa untuk mendesainnya. Nah, makanya malam ini saya lebih fokus dulu ke bagaimana mencari gambar, bagaimana mencari fontnya, lalu nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk bagaimana menggunakan itu tadi, yang menggunakan PowerPoint. Jadi di list materi yang saya sudah bagikan di grup yang lalu. Jadi kita di awal-awal ini belajar dulu tentang PowerPoint. Teman-teman yang sudah menguasai ini bisa mungkin penyegaran, kemudian nanti bisa membantu teman-teman yang lain, karena memang kita usahakan dari dasar sampai mahir. Kalau kita mengikuti yang sudah agak di atas pengetahuannya tentang ini, nanti yang kasihan teman-teman yang masih di dasar. Jadi kita start dari bawah dulu, dari awal bagaimana nanti mengatur obyeknya, bagaimana membuat slide judul yang keren, kemudian bagaimana membuat frame-frame-nya menggunakan memotong video, kemudian menggunakan animasi. Kita dari awal nanti dari dasar sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi kita harus dari sini karena teman-teman yang gabung di sini masih ada yang memang harus kita arahkan dari awal. Bagaimana mengatur warna, bagaimana mengatur backgroundnya, bagaimana menghilangkan background dalam gambar itu, nanti kita akan coba. Kita pelan-pelan saja dulu materinya, kita masih fokus di PowerPoint dulu. Nanti selesai PowerPoint baru kita pindah ke Camtasia, kemudian Wondershare dan seterusnya. Saya kira malam ini sudah cukup jelas. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita konsultasikan, komunikasikan di grup atau japri ke saya hal-hal yang belum dimengerti atau dipahami malam ini. Teman-teman yang masih kesulitan karena jaringan, saya akan bagikan linknya, link YouTube-nya, nanti bisa dilihat di YouTube yang saya sudah buat untuk diikuti langkah demi langkahnya sehingga nanti bisa membuat desain yang
Mudah-mudahan nanti saya berharap teman-teman yang ikut di sini harus membuat desain slide yang beda dengan yang lain, harus membuat multimedia yang lebih keren daripada yang lain. Buatan sendiri pasti lebih apa namanya, kita lebih bangga kalau kita buat sendiri daripada kita ambil copot-copot yang sudah ada. Dan kita begitu, nanti kita bisa sesuaikan dengan materi kita, sesuaikan dengan kondisi siswa kita, kondisikan dengan apa namanya fasilitas yang ada. Lalu nanti kita pelan-pelan sampai ke tahap yang paling mahir nanti. Demikian pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sekali lagi tidak sedang mengajar Bapak sekalian, hanya sekedar berbagi pengalaman. Kebetulan saya mungkin lebih dulu mendapatkan ini, jadi saya bagi ke teman-teman. Tidak bermaksud mengajarkan teman-teman sekalian. Saya yakin kita semua ahli di bidang kita masing-masing. Hanya kebetulan saja saya mungkin banyak, hampir tiap hari di depan laptop hanya ngotak-ngatik tentang yang seperti ini saja. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ada dari mahasiswa. Selamat, terima kasih bergabung juga. Mudah-mudahan bisa ada manfaat di malam ini. Kita bertemu lagi kalau tidak ada halangan hari Senin malam Selasa tanggal 5 kalau tidak salah, dengan waktu dan jam yang sama, jam 8 waktu Indonesia Tengah, teman-teman di Barat jam 7 malam. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadar. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sir. Terima kasih Thank you, Pak. Sir.